Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 2 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon kehadiran roh anak-Mu, Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami mengerti dan menghidupkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ega Tamara Damanik. Kepada Saudari Ega, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Renungan malam pada tanggal 2 Desember 2025 berjudul Prajurit bagi Kristus. Ayat inti diambil dari Efesus 6 ayat 13-17. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Prajurit yang terlibat dalam pertempuran harus menghadapi kesulitan dan kesukaran. Makanan kasar diberikan kepada mereka, dan itu pun seringkali dalam jumlah terbatas. Mereka menempuh perjalanan panjang, hari demi hari, melewati jalan-jalan terjal dan di bawah terik matahari, berkemah di malam hari, tidur di tanah kosong, hanya beralaskan kanopi langit sebagai penutup, terpapar hujan lebat dan embun beku yang dingin, lapar, lemah, kelelahan, terkadang menjadi sasaran musuh, terkadang dalam pertempuran maut. Dengan demikian mereka belajar apa arti kesulitan. Mereka yang mendaftar dalam pasukan Kristus juga diharapkan melakukan pekerjaan yang sulit, dan menanggung cobaan yang menyakitkan dengan sabar demi Kristus. Tetapi mereka yang menderita bersamanya juga akan memerintah bersamanya. Lalu siapa di antara kita yang memasuki pelayanan untuk mengharapkan kenyamanan hidup, untuk beristirahat kapanpun kita mau, menanggalkan baju zirah prajurit dan mengenakan pakaian sipil, tidur di pos tugas, dan dengan demikian mencemarkan nama baik Allah? Mereka yang suka bersantai tidak akan mempraktikkan penyangkalan diri dan kesabaran. Dan ketika orang-orang dibutuhkan untuk melakukan pukulan-pukulan dahsyat bagi Allah, mereka tidak siap untuk menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Pekerjaan yang keras dan melelahkan memang harus dilakukan. Tetapi berbahagialah mereka yang siap melakukannya ketika nama mereka dipanggil. Tuhan tidak akan memberi pahala kepada pria dan wanita di akhirat karena mencari kenyamanan dalam hal ini. Kita sekarang berada di medan perang. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Tidak ada waktu untuk bersantai. Tidak ada waktu untuk pemanjaan diri. Setelah mendapatkan satu keuntungan, kalian harus bertempur lagi. Kalian harus terus menaklukkan dan menaklukkan,
mengumpulkan kekuatan baru untuk perjuangan baru. Setiap kemenangan yang diraih memberikan peningkatan keberanian, iman, dan tekad. Melalui kekuatan ilahi, kalian akan terbukti lebih dari sekadar tandingan bagi musuh-musuh kalian. The Signs of the Times, 7 September tahun 1891. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ega. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan kemarin malam mengatakan bahwa kehidupan Kristen atau pengikut Yesus digambarkan sebagai medan pertarungan atau peperangan rohani. Dalam renungan malam ini, kita akan melanjutkan mengenai peperangan rohani tersebut, namun orang-orang Kristen digambarkan seperti prajurit yang harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk menghadapi peperangan rohani. Seperti prajurit dunia yang menghadapi kerasnya medan perang, seperti kekurangan, perjalanan berat, bahaya, kelelahan, dan lain sebagainya, demikian pula pengikut Kristus harus siap menanggung kesulitan, berkorban, dan tetap setia. Mengharapkan kenyamanan justru membuat seseorang tidak siap ketika Tuhan memanggil untuk tugas penting. Karena itu, tidak ada waktu untuk bersantai dalam peperangan rohani. Kita harus terus berjuang, menaklukkan, dan bertumbuh. Setiap kemenangan meningkatkan iman dan keberanian yang baru. Dengan kekuatan Allah, melalui Roh Yesus Kristus, orang percaya akan mampu mengatasi setan dan musuh-musuhnya. Roh Nubuat di dalam letter 11a 1886 paragraf 11 berkata, pertikaian kita dengan setan dan bala tentaranya haruslah sungguh-sungguh dan teguh. Musuh akan menggunakan orang-orang yang memberontak ini untuk mengkhawatirkan, membingungkan, dan mengacaukan mereka yang akan berdiri sebagai prajurit yang berani dan setia bagi Yesus. Kami ingin Anda memahami bahaya yang Anda hadapi, untuk mengetahui tipu daya dan jerat apa yang telah disiapkan setan untuk Anda. Peperangan sedang berkecamuk sekarang dan akan terus berlanjut sampai akhir. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, prajurit Kristus harus memahami bahaya yang dihadapi dari setan dan prajuritnya. Mereka harus mengenal musuhnya yang menyamar dengan mengenakan pakaian yang hampir sama. Tidak mudah untuk menghadapi dan melawan musuh yang mengenakan pakaian yang sepertinya sama dengan para prajurit Kristus. Oleh sebab itu, mereka harus bekerja bersama Allah untuk mengenalinya dan tidak tertipu. Bagaimana caranya menghadapi musuh dengan mengenakan pakaian yang hampir sama dengan kita? Ketika setan atau kekuatan jahat menyamar dalam pakaian yang tampak benar, misalnya ajaran palsu, sikap rohani palsu, kemunafikan, moral yang tampak saleh, retorika Kristiani atau manipulasi, maka kita tidak bisa hanya menilai dari penampilan luar atau pakaian, kata-kata, dan tindakan lahiriah. Tetapi harus mengujinya dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Oleh sebab itu, Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kita harus mengenakan perisai iman, yaitu hidup dalam iman yang nyata, tidak goyah oleh ajaran atau pengaruh yang tampak menarik, tetapi sesat. Kita harus berikat pinggang dengan kebenaran, hidup dalam kebenaran Alkitab atau firman Allah, jujur menerima dan mempraktekkan seluruh firman Allah. Kita harus terus bergantung kepada Kristus, menjaga hubungan rohani melalui doa, membaca firman-Nya, dan ketaatan bukan sekedar label prajurit Kristus secara lahiriah.
kita harus menerima Roh Kristus dalam hati kita agar kita tidak meragukan firman-Nya. Roh nubuat di dalam The Youth Instructor tanggal 8 Juli 1897 paragraf 1 berkata, ia atau iblis akan membuat kita meragukan firman Allah, tetapi merupakan hak istimewa kita untuk meraih kemenangan atas iblis. Tugas kita adalah melawan iblis, bukan menyimpan keraguannya, dan jika kita melakukan ini, janjinya adalah ia akan lari daripadamu. Oleh sebab itu, kita harus teguh di dalam Allah. Perjuangan kita melawan setan atau iblis dan para pengikutnya, agar kita ragu dan menyimpang sehingga jatuh ke dalam dosa. Roh nubuat di dalam buku Christian Service halaman 240 paragraf 2 berkata, Tuhan memanggil para prajurit yang tidak akan gagal atau patah semangat, tetapi yang akan menerima pekerjaan dengan segala aspeknya yang tidak menyenangkan. Dia ingin kita semua menjadikan Kristus sebagai teladan kita. Orang Kristen sejati dan menjadi prajurit Kristus yang tekun, menjadikan Yesus sebagai teladan kita dan mendengarkan dengan seksama semua peringatan yang diberikan kepada kita. Selanjutnya, roh nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 7 September 1891, paragraf 2 berkata, prajurit dalam pasukan harus mematuhi perintah. Mereka seringkali harus melaksanakan tugas yang tujuannya tidak mereka lihat. Terkadang mereka dibawa ke tempat-tempat berbahaya ketika tidak ada alasan yang diberikan kepada mereka untuk bergerak. Demikian pula dalam pasukan Kristus. Kita harus memiliki keyakinan kepada Panglima kita yang agung. Kita harus sepenuhnya bersandar pada bimbingannya, dan dia akan membawa kita dengan selamat dari setiap bahaya, menang melalui setiap konflik. Allah mengharapkan kita menjadi prajurit terbaik yang terlatih, cerdas, setia, berani, dan jujur. Seorang prajurit perlu berpikir dan menguji segala sesuatu dan memegang yang baik. Melalui disiplin yang benar, ia hendak memperoleh kebiasaan-kebiasaan, kehati-hatian, dan ketekunan. Selanjutnya, masih dalam tulisan yang sama, paragraf 3 berkata, pelatihan seluruh kemampuan, baik mental maupun fisik, kemampuan untuk menggunakan setiap kekuatan, sangat penting bagi mereka yang ingin meraih kemenangan. Jika demikian halnya dalam peperangan duniawi, betapa jauh lebih penting lagi persiapan semacam itu bagi mereka yang menjadi prajurit Kristus. Mereka harus menyadari bahwa mereka bukan milik mereka sendiri, melainkan milik Allah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, peperangan yang kita hadapi sebagian besar bersifat mental dan rohani. Pikiran harus terlatih menggunakan setiap kekuatan dan bekerja sama dengan rohnya, mengalahkan godaan dan pencobaan. Sungguh malang nasib mereka sebagai prajurit yang kekuatannya karena lama tidak digunakan, hampir tidak mampu digunakan lagi. Adalah hal yang sangat berbahaya bagi seseorang yang mengaku sebagai prajurit Kristus untuk tidak berpengalaman, tidak efisien, dan tidak mampu memberikan pelayanan yang nyata, sungguh-sungguh dan tulus kepada Tuhan. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon, karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, agar kami menjadi prajurit bagi Kristus dalam pertempuran melawan setan dan pengikut-pengikutnya. Tolong kami agar hidup senantiasa berserah dan menuruti kehendak-Mu dan tetap setia kepada-Mu. Dan pada akhirnya kami menjadi pemenang. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.